Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Rabu 27 April 2022, bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Hari ini kami akan kembali melakukan pekerjaan dan berbagai aktivitas kami. Masih dalam masa dan suasana Paskah, kami akan merenungkan sepenggal dari kisah penampakan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kiranya sabdamu nanti dapat menjadi bekal dan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, dan memampukan kami mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada pada diri kami. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami yang mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Injil Yohanes, pasal 20, ayat 19 dan 20, yang akan menjadi dasar renungan pagi hari ini. Tertulis demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adapun tema untuk renungan pagi ini adalah memasuki ruang yang terkunci. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes tadi diceritakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan Yesus yang baru bangkit dari kematian itu masuk ke ruangan tempat para murid berkumpul dengan cara, kita sebut saja, menembus pintu yang terkunci. Mengapa Tuhan Yesus memasuki ruangan dengan cara seperti itu? Mengapa ia tidak masuk dengan cara mengetuk pintu seperti biasanya orang yang mau bertamu dan masuk ke rumah seseorang yang pintunya dalam keadaan terkunci? Kalau Tuhan Yesus memakai cara demikian ini, bukankah saat murid-murid membukakan pintu akan terjadi perjumpaan yang rasanya bakal sangat dramatis? Sesudah membuka pintu, murid-murid mungkin akan terkejut saat melihat siapa yang mengetuk pintu dan berdiri di depan pintu tersebut. Ya, bisa jadi mereka ragu sejenak apakah benar itu Yesus. Tetapi pada akhirnya pasti mereka akan yakin bahwa itu adalah Yesus, guru mereka.
Apalagi kalau Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku di tangannya dan bekas tusukan tombak di lambungnya seperti yang diceritakan di ayat 20 Injil Yohanes ini. Dan sesudah mereka yakin bahwa itu adalah Yesus yang sungguh-sungguh bangkit dari kematian, mereka pasti akan sangat bergembira, lalu memeluk atau bersujud di depan guru mereka itu. Dramatis bukan? Saudara-saudara, boleh saja kita membayangkan adegan seperti itu. Namun kalau yang terjadi begitu itu, perjumpaan Tuhan Yesus dengan para muridnya saat itu menjadi kurang bermakna, selain hanya dramatis tadi. Atau malah bisa saja perjumpaan itu tidak akan terjadi, karena para murid mungkin tidak berani membukakan pintu bagi orang lain yang tidak mereka kenal betul. Sebab pada saat itu mereka ketika berkumpul dalam ruangan yang terkunci, sedang dalam keadaan ketakutan. Barangkali suasananya juga mencekam. Disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka pasti akan sangat berhati-hati, bahkan mungkin juga panik setiap mendengar ketukan pintu. Siapa tahu yang berada di depan pintu itu adalah putusan dari Sanhedrin, ya, atau mahkamah agama, atau orang-orang Yahudi yang membenci dan menyalibkan Yesus, yang datang untuk menangkap mereka lalu memperlakukan mereka dengan kejam dan sadis seperti yang dilakukan terhadap Yesus, guru mereka. Saudara-saudara, dengan memasuki ruangan dengan cara menembus pintu yang terkunci, sebenarnya perjumpaan itu menjadi sangat bermakna. Bahkan maknanya sangat mendalam. Antara lain, murid-murid melihat dan mengalami langsung, dan sekarang kita melihat langsung juga dari kesaksian Yohanes, sebuah kenyataan bahwa sesudah kebangkitannya, Yesus tidak lagi dihalangi oleh batasan fisik, ruang, jarak, dan waktu. Ia bisa hadir di setiap tempat dan waktu tanpa ada apapun yang bisa menghalanginya. Cara Yesus yang luar biasa dan ajaib tersebut sekaligus menjadi obat mujarab bagi para murid pada waktu itu untuk mengatasi rasa takut yang hebat yang ada pada diri mereka. Bicara mengenai ketakutan, ia biasanya muncul ketika orang merasa ada sesuatu atau kuasa di luar dirinya yang lebih besar, lebih tinggi, bahkan mengancam dirinya. Dan pada saat yang sama, orang tersebut merasa tidak memiliki dukungan atau topangan dari sesuatu atau kuasa lain yang kemampuannya, yang kekuatannya melebihi sesuatu atau kuasa yang mengancam dirinya itu. Barangkali begitulah yang sedang terjadi dan dirasakan oleh para murid pada waktu itu. Maka dengan kehadiran Tuhan Yesus dengan cara yang demikian tadi itu, para murid sebenarnya tidak lagi memiliki alasan untuk takut. Sebab ada Yesus, Tuhan dan Allah yang bisa hadir kapanpun dan dimanapun, bahkan di saat dan tempat yang tepat, yaitu saat ketakutan begitu menguasai diri mereka. Dan ia memiliki kuasa yang jauh melebihi kuasa yang mengancam para murid. Saudara-saudara, ketakutan bisa hadir dalam berbagai macam bentuk dan terhadap berbagai hal. Seperti misalnya, takut melakukan kesalahan, takut gagal, takut mengambil risiko, takut berhadapan dengan orang lain, takut ditolak, takut kesepian, takut sendirian, takut pada kegelapan, takut pada ketidakpastian, takut tidak bisa menyekolahkan anak, takut bahaya, takut menjalani kehidupan, dan sebagainya. Setiap orang, setiap kita pasti memiliki ketakutannya masing-masing.
Nah, dalam setiap ketakutan kita, kisah Yesus, Tuhan yang hidup memasuki ruangan dengan pintu yang terkunci sehingga ia bisa hadir tepat di tempat di mana kita dikuasai oleh ketakutan kita. Ada maknanyakah bagi kita? Berdampakkah itu bagi kita dalam menjalani kehidupan kita ini? Tuhan Yesus yang dapat memasuki ruangan dengan pintu yang meskipun terkunci. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, setiap kami pasti mempunyai ketakutan kami masing-masing. Apapun ketakutan kami itu, kami bersyukur telah diingatkan bahwa Yesus, Tuhan kami yang hidup, dapat memasuki ruangan yang dengan pintu terkunci. Itu artinya ia bisa hadir tepat di tempat di mana kami dikuasai oleh ketakutan kami. Dan karena ada Tuhan Yesus di tempat di mana ketakutan kami berada, mestinya kami tidak lagi menjadi takut. Sebab kuasa Tuhan Yesus jelas jauh lebih besar daripada ketakutan kami itu. Terima kasih untuk firman-Mu, dan jadikan firman-Mu ini berdampak nyata bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat menjalani kehidupan saudara bersama dengan Yesus, Tuhan kita yang hidup, yang memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada ketakutan yang menguasai kita. Tuhan memberkati.